Halo, kenalin aku Farhan Rahman dari kelas Insight dengan kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KNN sebagai klasifikasi tingkat indeks pembangunan manusia. Baik, selanjutnya adalah problem scoping. Jadi, apa itu indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah ukuran capaian berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Bagi Indonesia, IPM menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, wilayah, serta digunakan untuk strategi kinerja pemerintahan dan alokasi DAU atau dana alokasi umum. Setelah problem scoping, selanjutnya adalah data acquisition. Jadi data acquisition di sini saya menggunakan dataset IPM. Jadi data ini telah disediakan dari tim Orbit Future Academy untuk keperluan tugas akhir dari domain data science. Jadi data ini terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom pertama harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan juga usia harapan hidup, serta IPM. Dan harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup ini memiliki tipe data berupa numerik. Kemudian IPM memiliki tipe data berupa string atau juga disebut juga objek ataupun juga kategori. Jadi di sini terdapat 2166 baris dan 5 kolom. Selanjutnya ini. Jadi setelah melihat datanya, saya lakukan data processing. Pertama, tentu saja mengimport beberapa library yang penting dalam pemrosesan data ini, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga mungkin adalah warnings. Kemudian saya melihat head dan juga tail dari dataset saya, data frame saya. Kemudian setelah itu, setelah melihat data frame-nya, saya memutuskan untuk menggunakan IPM sebagai target label saya, yaitu kategorik yang berupa normal, high, very high, dan juga low. Nah, di sini saya melihat berapa sih value dari setiap kategori di IPM. Seperti normal terdapat 1128, high ada 829, kemudian ada low di sini 93, dan juga very high sebanyak 146. Nah, kemudian di sini di data.info. Jadi data.info ini mendeskripsikan bagaimana sih tipe data dari setiap kolom. Nah, di sini harapan lama sekolah memiliki tipe yaitu float, kemudian pengeluaran per kapita integer, rata lama sekolah itu float, usia harapan hidup float, dan juga IPM yaitu objek. Nah, jadi di sini saya akan melakukan normalisasi data pada data IPM ini menjadi numerik di slide selanjutnya. Nah, di sini data processing yang kedua yaitu saya ingin melihat bagaimana sih korelasi antar data terhadap IPM. Jadi saya menggunakan heat map dari Seaborn. Nah, di sini terdapat satu feature yang berpengaruh terhadap IPM, yaitu pengeluaran per kapita dengan nilai 82%. Dan setelah itu saya melihat bagaimana sih deskripsi statistiknya. Yaitu di sini saya melihat bagaimana sih berapa kalinya, berapa min, standar deviasi, nilai minimum, Q1, Q2, dan Q3, serta nilai maksimumnya. Setelah itu saya melihat apakah data ini sudah siap digunakan, apakah data ini sudah bersih, dan ternyata datanya sudah bersih, sehingga data ini sudah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya saya melakukan visualisasi data, beberapa visualisasi seperti pair plot data, kemudian ada swarm plot, dan juga ada box plot. Nah, di sini terlihat bahwa kategori very high menempati posisi yang terbanyak, kemudian disusul dengan normal untuk box plot, dan juga swarm plot. Dan juga di sini di pair plot ini terlihat bahwa persebaran data dari very high memiliki jumlah yang cukup tinggi dibanding
kategori-kategori yang lain. Nah, selanjutnya setelah melakukan preprocessing data dan juga melihat bagaimana karakteristik datanya, saya melakukan modeling. Jadi pertama-tama adalah melakukan pemisahan data target, yaitu X dan Y. Dengan Y di sini adalah data IPM dan X adalah kolom-kolom yang lain selain IPM. Makanya saya lakukan drop column dari IPM. Kemudian melakukan normalisasi data variabel pada IPM. Jadi variabel sebelum normalisasi ini adalah objek dan saya ingin mengubahnya menjadi numerik seperti itu. Jadi saya melakukan subsetting dengan menggunakan low sebagai 0, normal 1, high 2, dan very high 3. Setelah itu saya melakukan transformasi tipe datanya yaitu menjadi float 64. Dan setelah itu saya melihat bagaimana sih hasilnya dan seperti ini. Untuk untuk baris 0 menjadi 2.0, kemudian baris 1, 1.0, dan seterusnya dengan tipe data float. Nah, selanjutnya saya melakukan splitting data. Dari splitting data ini untuk melihat membagi untuk split data untuk Xtrain, Xtest, YTrain, dan juga YTest dengan melakukan pembagian data sebanyak trainnya yaitu 80% dan juga testnya itu 0,2 atau 20% dengan random state-nya sebesar 4. Nah, kemudian saya melakukan modeling terhadap datanya dengan menggunakan pemodelan KNN atau Key Nearest Neighbor. Nah, di sini setelah mengimport scikit-learn nearest dari Key Nearest Classifier, saya menggunakan nilai n-nya, nilai neighbor classifier-nya sebanyak 5. Nah, selanjutnya saya melakukan model training, yaitu knn.fit, xtrain, ytrain. Setelah itu, saya melakukan prediksi dengan knn.predict dari xtest. Nah, setelah melakukan modeling, saya ingin melihat bagaimana sih model evaluation-nya. Pertama, dengan menggunakan classification report. Setelah melakukan mengimport sklearn.matrix classification report, terdapat bahwa akurasi yang saya dapatkan sebesar 81%. Kemudian melakukan untuk melihat bagaimana sih confusion matrix-nya dengan menggunakan melakukan confusion matrix dengan confusion matrix display. Di sini terlihat bahwa klasifikasi terbanyak terdapat di kategori 1 yaitu normal. Kemudian saya melakukan print pada confusion matrix-nya. Selanjutnya terakhir adalah kesimpulan. Jadi kategori IPM terbanyak dengan fitur-fitur harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup yang terklasifikasi adalah kategori normal dengan jumlah 174. Adapun model yang digunakan adalah KNN atau Key Nearest Neighbor dengan jumlah neighbors 95 yang mendapatkan akurasi sebesar 81%. Selain itu, melihat hubungan antara data independen dengan dependent variabel, pengeluaran per kapita memiliki korelasi yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan variabel ini menjadi faktor indeks pembangunan manusia ke depannya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.